Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Salsabila dengan NPM 232170089. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai tentang Provinsi Sulawesi Tengah. Sebelumnya di sini apa yang kalian tahu tentang Sulawesi Tengah? Mungkin kalian tidak asing dengan ibu kota dari Sulawesi Tengah, yaitu Palu, di mana beberapa tahun ke belakang di provinsi ini, tepatnya di Palu, telah terjadi bencana tsunami pada tahun 2018. Nah, di sini saya akan menggambarkan secara umum tentang Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah ini adalah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah dari Pulau Sulawesi dengan ibu kota yaitu Palu. Wilayah ini memiliki keanekaragaman budaya, suku, dan bahasa, serta dikenal dengan keindahan alam seperti Taman Nasional Lorerindu, pantai, dan pegunungan, serta lainnya. Yang paling utama yaitu dari segi ekonomi meliputi pertanian, perikanan, dan pertambangan. Sulawesi Tengah juga rawan dari bencana gempa dan tsunami dilihat dari morfologinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 10 konsep dasar geografi yang dikaitkan dengan wilayah ini, yaitu Sulawesi Tengah. Ada 10 konsep dasar geografi. Yang pertama yaitu konsep lokasi. Nah, lokasi Sulawesi Tengah yaitu letak astronomis provinsi ini yaitu 2 derajat 22 menit lintang utara sampai 3 derajat 48 menit lintang selatan, dan 119 derajat 22 menit sampai 124 derajat 22 menit bujur timur. Batas-batas dari Provinsi Sulawesi Tengah ini yaitu bagian dari utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo. Lalu dari sebagian timur berbatasan dengan Provinsi Maluku Utara, bagian selatan berbatasan dengan Sulawesi Barat, dan bagian barat berbatasan dengan Selat Makassar. Luas wilayah ini mencapai 61.841,29 km persegi. Secara administratif, Sulawesi Tengah terbagi menjadi 11 kabupaten atau kota, 154 kecamatan, dan 1.778 desa. Lalu yang kedua ada konsep jarak. Sulawesi Tengah berada di tengah Pulau Sulawesi. Jarak ke ibu kota provinsi dari daerah lain di Sulawesi Tengah bervariasi dengan akses melalui darat, laut, dan udara. Selanjutnya ada konsep keterjangkauan. Di Sulawesi Tengah ini, keterjangkauan dipengaruhi oleh kondisi geografis berbukit, minimnya infrastruktur jalan dan transportasi terbatas. Wilayah perkotaan Palu lebih mudah terjangkau dibanding wilayah pedalaman. Keterjangkauan juga dipengaruhi oleh akses layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan internet yang cenderung lebih sulit di wilayah terpencil. Konsep ini penting untuk mengevaluasi kesenjangan wilayah dan perencanaan pembangunan. Lalu selanjutnya yaitu yang keempat ada konsep pola. Pola Sulawesi Tengah mencakup pemukiman yang terkonsentrasi di dataran rendah seperti di Palu, serta pertanian di dataran tinggi di Sigi dan Parigi dengan komoditasi padi dan kakao. Lalu yang kelima ada konsep morfologi. Morfologi Sulawesi Tengah didominasi oleh pegunungan dan dataran tinggi yang membentang di sebagian wilayahnya seperti pegunungan Verbak dan pegunungan Pompangeo. Struktur wilayahnya yang kompleks dipengaruhi oleh aktivitas tektonik menjadikan Sulawesi Tengah ini rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami.
Lalu yang keenam ada konsep aglomerasi. Sulawesi Tengah ini beraglomerasi terhadap pertanian, pertambangan, industri, dan perikanan. Lalu yang ketujuh ada konsep nilai kegunaan. Konsep ini mencerminkan dari pemanfaatan sumber daya alam untuk berbagai kebutuhan. Contohnya tanah subur di Sigi dan Parigi Mounting dimanfaatkan untuk pertanian. Selanjutnya juga ada beberapa tempat juga yang menghasilkan dari nikel juga. Lalu yang selanjutnya ada konsep diferensiasi area. Terlihat dari perbedaan fungsi dan karakteristik wilayah ini. Misalnya dari kawasan pesisir seperti Donggala dan Palu fokus pada sektor pertanian dan perdagangan, dan sedangkan di daerah lainnya ada juga yang berfokus pada nikel, pertambangan atau yang lainnya. Yang selanjutnya ada konsep interaksi dan intervensi, dicerminkan dari hubungan yang sering bergantung antara wilayah yang berbeda. Misalnya daerah pertanian di Sigi mengandalkan pusat distribusi dari pasar di Kota Palu. Mungkin ada contoh yang lainnya juga, di mana wilayah dengan wilayah lainnya saling bergantungan. Lalu yang selanjutnya ada konsep keterkaitan ruang. Konsep keterkaitan ruang ini menggambarkan hubungan antara berbagai wilayah yang saling mendukung dan mempengaruhi dalam berbagai sektor. Misal dari wilayah pariwisata seperti Danau Poso berinteraksi dengan daerah sekitarnya dalam hal aksesibilitas dan pengembangan pariwisata. Keterkaitan ini menghubungkan berbagai ruang dalam menciptakan keseimbangan ekonomi dan sosial budaya di Sulawesi Tengah ini. Setelah membahas dari 10 konsep dasar geografi, selanjutnya akan membahas tentang kondisi fisik. Kondisi fisik Sulawesi Tengah memiliki geologi yang kompleks dan dinamis, dipengaruhi oleh interaksi antar 3 lempeng besar, yaitu Indo-Australia, Pasifik, dan Eurasia. Dari ketiga lempeng tersebut menyebabkan aktivitas tektonik yang intensif. Lalu selanjutnya ada geomorfologi Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Ibu Kota Palu. Kawasan Palu didominasi oleh endapan kuarter yang terdiri atas endapan fluviatil dan aluvial. Palu juga terbentuk karena proses graben yang membuat beberapa permukaan tanah terangkat tinggi, membentuk bukit dan pegunungan. Dengan demikian, geologi Sulawesi Tengah sangat kompleks dan dinamis, dipengaruhi oleh interaksi lempeng tektonik yang intensif dan aktivitas vulkanik serta tektonik yang berlangsung selama jutaan tahun yang lalu. Selanjutnya ada sumber daya alam dari Sulawesi Tengah. Ada beberapa sumber daya alam di Sulawesi Tengah, antara lain yaitu dari mineral, ada batu bara, nikel, galena, emas, dan tembaga. Lalu selanjutnya dari energi juga ada gas dan minyak bumi. Lalu sumber daya alam dari pertanian juga ada padi, jagung, kakao, dan lainnya. Lalu yang selanjutnya juga dari sektor perikanan, yaitu ada perikanan budidaya tangkap dan hasil dari laut. Lalu selanjutnya dari pengelolaan yang baik dari sumber daya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu masuk ke pembahasan tentang kondisi sosial di Sulawesi Tengah. Menurut data BPS 2024, penduduk Sulawesi Tengah mencapai 3.121.075.000 jiwa, yang dari sebelumnya mencapai 3.086.075.000 orang, dengan agama mayoritas Islam, dengan suku yang bermacam-macam seperti Kaili, Bugis, Mori, dan lainnya. Dan bahasa yang digunakan sehari-hari selain dari bahasa Indonesia, ada bahasa Bugis yang menjadi bahasa utama dari Sulawesi Tengah. Baik, yang selanjutnya yaitu ada upacara tradisi yang dilakukan oleh Sulawesi Tengah, khususnya oleh suku Kaili, yaitu upacara Balia Jinja, di mana upacara ini
melaksanakan ritual pengobatan bersifat non-medis yang sudah dikenal masyarakat suku Kaili sejak ratusan tahun yang lalu, di mana pada waktu itu dari dokter belum ada, sehingga nenek moyang melakukan ritual tradisi tersebut. Lalu selanjutnya yaitu ada tari tradisional, yaitu tari pamonte. Tari pamonte ini menggambarkan tentang kehidupan masyarakat suku Kaili pada musim panen tiba, dan tari ini juga menggambarkan bagaimana kegembiraan masyarakat suku Kaili ini dengan hasil panennya. Lalu yang selanjutnya ada pakaian adat, yaitu baju ngembe. Jenis pakaian tradisi ini khususnya bagi perempuan yang digunakan dalam acara khusus suku Kaili ini. Selanjutnya yaitu ada senjata tradisional, yaitu senjata guma. Guma ini disepertikan seperti pedang kuno. Bisa dilihat gambarnya seperti ini. Guma ini dulunya sering digunakan sebagai alat pertahanan atau perperangan pada zaman dahulu. Lalu selanjutnya ada rumah sauraja atau banua oge yang berfungsi sebagai tempat tinggal keluarga raja dan sebagai pusat pemerintahan kerajaan. Lalu yang terakhir ada makanan khas tradisional Sulawesi Tengah, yaitu uta dada. Uta dada ini yaitu hidangan khusus masyarakat Kaili yang terbuat dari kuah santan, dicampur dengan rempah-rempah dan protein dari ikan cakalang, bisa juga dari ayam. Nama uta dada ini dalam bahasa Kaili yang berarti yaitu kuah santan. Mungkin penyampaian dari saya dimulai dari 10 konsep dasar geografi, dilanjut dengan kondisi fisik, sumber daya alam, dan kondisi sosial dari Sulawesi Tengah. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.